Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Akbar Anjani Nasution dari kelas PTIKC semester 2, Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Al-Maksum Langkat. Di video kali ini saya akan membacakan yaitu kaitan antara faktor-faktor lingkungan kerja dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Keselamatan kerja adalah kondisi keselamatan yang bebas dari risiko kecelakaan dan kerusakan, di mana kita bekerja yang mencakup tentang kondisi bangunan, kondisi mesin, peralatan keselamatan, dan kondisi pekerja. Pengaruh keselamatan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan. Keselamatan kerja sebagai suatu kondisi fisiologis fisikal dan psikologis tenaga kerja yang diakibatkan oleh lingkungan kerja yang disediakan oleh perusahaan. Keselamatan kerja merujuk pada perlindungan terhadap kesejahteraan fisik seseorang terhadap cedera yang terkait dengan pekerjaan. Keselamatan kerja adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budaya untuk menuju masyarakat adil dan makmur. Keselamatan kerja adalah rangkaian usaha untuk menciptakan suasana kerja yang aman dan tentram bagi para karyawan yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan. Berdasarkan pendapat para ahli di atas mengenai keselamatan kerja, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa keselamatan kerja adalah upaya dari sesuatu perusahaan untuk menciptakan suasana kerja yang aman dan tentram bagi para karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut, serta upaya untuk mencegah bahaya yang dapat mengancam keselamatan karyawan saat bekerja. Indikator keselamatan kerja. Indikator-indikator dari keselamatan kerja menurut Sudarmayanti terdiri dari 3 faktor, diantaranya 1. Faktor lingkungan kerja, 2. Faktor manusia atau karyawan yang meliputi A. Faktor fisik dan mental, kurang penglihatan atau pendengaran, otot lemah, reaksi mental lambat, lemah jantung atau organ lain, emosi dan syaraf tidak stabil, serta lemah badan. Pengetahuan dan keterampilan. B. Pengetahuan dan keterampilan, kurang memperhatikan metode kerja yang aman dan baik, kebiasaan yang salah, dan kurang pengalaman. C. Sikap, kurang minat atau perhatian, kurang teliti, malas, sombong, tidak peduli akan suatu akibat, dan hubungan yang kurang baik. 3. Faktor alat dan mesin kerja yang meliputi A. Penerangan yang kurang, B. Mesin yang tidak terjaga, C. Kerusakan teknis. Produktivitas kerja karyawan. Teori-teori yang membahas tentang produktivitas kerja sangatlah bervariasi, tetapi makna pokok dari produktivitas kerja adalah kemampuan seorang tenaga kerja dalam menghasilkan sesuatu di dalam pekerjaannya, di mana keadaan tersebut dapat tercapai apabila tenaga kerja tersebut mendapat perhatian yang besar dari pimpinannya atas segala kebutuhannya. Ada beberapa definisi mengenai produktivitas kerja, antara lain di Jurnal Ilmu Pemerintahan. Menurut Kusrianto, produktivitas kerja adalah perbandingan antara hasil yang dicapai dengan peran serta tenaga kerja per satuan waktu. Sedangkan menurut Hasibuan, produktivitas kerja adalah perbandingan antara output dengan input.
di mana output harus mempunyai nilai tambah dan teknik pengerjaannya yang lebih baik. Selanjutnya, Juju Yuniarsyih mengemukakan bahwa produktivitas kerja dapat diartikan sebagai hasil konkret atau produk yang dihasilkan oleh individu atau kelompok selama satuan waktu tertentu dalam suatu proses kerja. Dalam hal ini semakin tinggi produksi yang dihasilkan dalam waktu yang semakin singkat, maka dapat dikatakan bahwa tingkat produktivitasnya mempunyai nilai yang tinggi, dan begitu pula sebaliknya. Kemudian Nawawi mengemukakan bahwa produktivitas kerja merupakan perbandingan antara hasil yang diperoleh atau output dengan jumlah sumber daya yang dipergunakan sebagai masukan atau input. Berdasarkan definisi para ahli mengenai produktivitas kerja di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa produktivitas kerja adalah kemampuan seorang tenaga kerja dalam berproduksi dibandingkan dengan input yang digunakan. Seorang tenaga kerja dapat dikatakan produktif apabila mampu menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan yang diharapkan dalam waktu yang tepat. Indikator produktivitas kerja karyawan. Untuk mengetahui produktivitas kerja dari setiap pekerja pegawai, maka perlu dilakukan sebuah pengukuran produktivitas kerja. Menurut Henry Shimamura, indikator-indikator yang digunakan dalam pengukuran produktivitas kerja meliputi kuantitas kerja, kualitas kerja, dan ketetapan waktu. 1. Kuantitas kerja merupakan suatu hasil yang dicapai oleh pegawai atau pekerja dalam jumlah tertentu dengan perbandingan standar yang ada atau telah ditetapkan oleh lembaga atau perusahaan. Kualitas kerja merupakan suatu standar hasil. 2. Kualitas kerja merupakan suatu standar hasil yang berkaitan dengan mutu dari suatu produk yang dihasilkan oleh pegawai atau pekerja. Dalam hal ini merupakan suatu kemampuan pekerja dalam menyelesaikan pekerjaan secara teknis dengan perbandingan standar yang telah ditetapkan oleh lembaga atau perusahaan. 3. Ketetapan waktu merupakan tingkat suatu aktivitas yang diselesaikan pada awal waktu yang telah ditentukan. Dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output serta mampu memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lain. Ketetapan waktu diukur dari persepsi pegawai pekerja terhadap suatu aktivitas yang disediakan di awal waktu sampai menjadi output. Pengaruh keselamatan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan. Teori dan konsep hubungan keselamatan kerja dan produktivitas kerja karyawan. Sebuah perusahaan yang baik dan sehat adalah perusahaan yang selalu memperhatikan kondisi karyawannya. Dalam hal ini, keselamatan kerja karyawannya, penerapan program keselamatan kerja yang optimal bagi karyawan secara langsung erat hubungannya dengan produktivitas kerja karyawan, karena penerapan program keselamatan kerja merupakan salah satu cara memotivasi karyawan untuk meningkatkan produktivitas kerja mereka. Motivasi akan timbul dari diri karyawan untuk bekerja sebaik mungkin apabila mereka merasa aman dan nyaman dalam melaksanakan pekerjaannya tanpa ada risiko yang dapat mengancam keselamatan jiwanya. Selain itu, karyawan juga akan senang karena mereka merasa diperhatikan oleh perusahaan tempat mereka bekerja.
Akan tetapi sebaliknya, apabila program keselamatan kerja tidak dijalankan secara intensif dan optimal, maka dapat menurunkan produktivitas kerja karyawan, yaitu penurunan semangat dan gairah kerja karyawan akibat mereka merasa takut mengambil resiko untuk membahayakan jiwanya, dan tentunya karena mereka merasa tidak diperhatikan oleh perusahaan tempat mereka bekerja. Perihal mengenai uraian di atas semakin diperkuat oleh beberapa teori yang dikemukakan oleh beberapa ahli, sebagaimana disebutkan oleh Andriana Pusparini, Jusuf, dan Sugeng Budiono, bahwa program keselamatan kerja salah satu tujuannya adalah melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi dan produktivitas. Kemudian ditambahkan pula oleh Anwar Prabu Mangkunegara bahwa dengan adanya program keselamatan kerja, maka akan meningkatkan kegairahan, produktivitas, dan partisipasi kerja dan tenaga kerja. Senada dengan yang disampaikan oleh Andriana Pusparini, Jusuf, Sugeng Budiono, dan Anwar Prabu Mangkunegara, ditegaskan pula oleh Sudarmayanti bahwa program keselamatan kerja akan meningkatkan produktivitas kerja dari tenaga kerja. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa program keselamatan kerja erat hubungannya terhadap harapan akan peningkatan produktivitas kerja, karena salah satu tujuan dari diadakannya program keselamatan kerja itu adalah demi tercapainya peningkatan produktivitas kerja. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.